Akhir-akhir ini ada beberapa sih karyawan Embos yang diambil oleh customer. 10 tahun di Embos. Pernah nggak Mas Kris ada yang nawarin untuk kerja di karwas lain? Terus terang, jadi mungkin yang belum tahu nih, yang belum tahu, saya kasih tahu bahwa saya dulu ada kerja di cuci mobil yang sebelum Embos. Sayang nggak sih sebenarnya karyawan yang udah jadi kayak gini dibajak orang? Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Halo Emboser, jumpa lagi dengan video Kris Embos. Video yang terus membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil yang tidak pernah dibahas orang di channel-channel yang lain, tidak pernah dibahas, bahkan cenderung disembunyikan. Kita bongkar semuanya di sini. Kita akan kupas habis semua tentang usaha cuci mobil di channel ini, di channel Kris Embos. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih yang sudah menjadi penonton setia di channelnya Embos Jakarta. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel Embos ini. Yang belum subscribe, boleh ditelepon semua keluarganya, semua teman-temannya, teman dekat, teman jauh, ditelepon, di broadcast, suruh subscribe semuanya di channelnya Kris Embos ini. Untuk apa? Untuk mengetahui tentang seputar cuci mobil atau usaha cuci mobil, salon mobil, dan semua yang ada di dalam. Yuk, kita mau main apa hari ini? Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas tentang karyawan, tetap karyawan. Bukan apa ya, ini hal lumrah yang terus terjadi. Jadi kalau dulu saya pernah bahas tentang karyawan Embos yang dibajak orang, dibajak cucian lain itu ada 9 karyawan. Dan beberapa waktu yang tahun kemudian ada dibajak lagi sekitar 6 atau 7 orang. Akhir-akhir ini ada beberapa sih karyawan Embos yang diambil oleh customer. Sebenarnya kalau kita mau berkata jujur, eman-eman nggak sih? Kalau kata orang Jawa tuh eman-eman nggak sih? Sayang nggak sih sebenarnya karyawan yang udah jadi kayak gini diajak orang? Sangat disayangkan sih. Ini kalau mau berkata jujur ya. Ya, tapi bagaimana? Memang inilah kenyataan yang terjadi di dunia karwas. Inilah sesuatu yang terus kita hadapi di dunia karwas. Mungkin Anda ketika sudah jadi pemain lama di karwas, Anda juga pernah dong merasakan hal seperti ini. Yang diambil cucian lain, yang pindah kerja di cucian lain, terus kemudian apalagi diambil paksa oleh cucian lain, diprovokatori oleh cucian lain, mungkin itu juga pernah Anda rasakan. Mungkin kalau tidak pernah Anda rasakan, wah ini memang ya Anda punya manajemen yang berbeda sih. Kalau sudah bermain lama sebenarnya, bermain lama di karwas ya ada 5-10 tahun gitu. Kecuali Anda pemain yang baru setahun gitu, karyawan Anda tetap itu saja ya. Saya berharap Anda manage dengan baik tuh karyawan Anda, sebaik-baiknya supaya jangan sampai ada pengalaman-pengalaman yang dialami seperti Embos gitu. Dan sifatnya yang saya sampaikan tadi ini bukan secara umum ya, tapi ini mungkin hanya di Embos saja. Kita mengalami ini mungkin hanya di Embos saja gitu. Ya mungkin yang lain itu hanya asumsi saya. Kira-kira seperti itu. Kita sebagai manajemen atau pemilik, pengelola harusnya tidak menghendaki dong karyawan kita ini direkrut oleh orang lain dengan cara kalau menurut saya seperti itu ya. Memang hukumnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan keadaan situasi, nggak bisa. Karena begini, saya mau terangkan kepada kita, karyawan cuci mobil itu tidak terikat apapun di karwas. Jadi mereka bisa keluar kapanpun, mereka bisa cabut kapanpun, mereka bisa resign kapanpun, begitu. Sama aja ya.
keluar, cabut, resign, sama saja. Nah itulah yang kenyataan yang terjadi, tidak ada ikatan apapun. Di hari yang berbeda, tapi masih melanjutkan konten yang sama seperti kemarin, yaitu tentang karyawan yang ditarik oleh customer. Ini masih sering terjadi di dunia karwo. Jadi saya mau cerita bahwa di salah satu cabang Embos, kita rekrut karyawan itu dari kampung, masih benar-benar belum ada skill atau kemampuan apa-apa. Kita ajari dia cuci mobil, kita ajari dia setir, interaksi dengan pelanggan di kru ini. Nah kemudian dia punya langganan, terus mungkin seperti yang saya sampaikan, interaksi, ditanya gaji, terus kemudian ditawari untuk merawat mobil. Karena seperti biasa, orang kalau sudah nyaman dengan salah satu kru tersebut, biasanya datang, dia maunya tuh kru itu yang pegang mobilnya, yang bersihin, mulai dari cuci kolong sampai bodi sampai kering, itu semua satu yang pegang, dan hasilnya pasti sudah tidak diragukan lagi. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya kru yang seperti itu biasanya selalu dikasih uang tip sama pelanggan tersebut gitu. Nah ini nyaman. Ya mungkin lah ya, di rumah pelanggan ini sedang membutuhkan seorang karyawan untuk merawat mobilnya atau bahkan menjadi sopir pribadi. Informasi yang saya terima, kru ini sopir pribadi. Tapi pamitnya ke saya beda. Dia pamitnya ke saya itu beda, mau kerja ikut saudaranya atau siapa. Tapi itu biasa lah. Itu hal yang biasa yang bisa dikatakan lumrah, alasan yang lumrah. Jadi kita juga nggak terlalu gimana gitu dibohongin, enggak. Jadi memang itu alasan yang lumrah yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya inilah memang car wash, inilah memang kenyataannya cuci mobil, dan inilah yang kita hadapi, selalu kita hadapi di usaha cuci mobil. Kalau nggak dibajak rame-rame, artinya kalau nggak diambil cucian lain ya diambil customer, itu biasa. Tapi apakah itu selalu ada, Mas, di cuci mobil? Selalu ada. Tapi untuk waktu sering atau tidaknya itu tidak bisa dipastikan. Sering terjadi atau tidak pembajakan atau ngambil karyawan dari car wash seperti ini, itu tidak bisa dipastikan. Jadi nggak bisa dikatakan 1 bulan sekali terjadi atau 2 bulan sekali, enggak. Jadi kalau disamakan, nggak sama kasusnya dengan saya sendiri. Jadi mungkin yang belum tahu nih, saya kasih tahu bahwa saya dulu ada kerja di cuci mobil yang sebelum Embos. Itu saya kerja di salah satu cucian mobil besar juga, cabangnya udah banyak banget, bahkan sudah ada di banyak seluruh Indonesia.
Beda halnya, saya tidak ditarik untuk ke Embos, tidak seperti itu. Jadi saya keluar dari sana itu mengundurkan diri secara baik-baik. Salah satu karyawan yang mengundurkan diri itu 3 bulan sebelumnya saya sudah info, email surat ke owner langsung. Saya email langsung. Saya masih ingat sekali. Jam 2 malam saya kirim email itu. Saya mengundurkan diri, bulan Agustus saya kirim, Oktober saya baru resign. Dari Agustus sampai Oktober itu saya mencari ganti. Bekerja sama dengan owner mencari ganti saya untuk menempati posisi saya. Dan saya memang keluar bukan untuk kerja di cuci mobil lagi. Saya ada pekerjaan di luar, ya pekerjaan lain lah, beda bidang lah begitu. Terus kemudian setelah berjalan hampir 9 tahun lah di Embos, pernah nggak Mas Kris ada yang nawarin untuk kerja di carwash lain seperti itu? Terus terang saya katakan ada. Ada beberapa pelanggan yang maunya saya itu bukan pelanggan ya, bukan pelanggan cucian mobil. Karena saya berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha cuci mobil di seluruh Indonesia yang sudah buka usaha cuci mobil seperti itu. Ada beberapa yang mau saya untuk terlibat terjun langsung mengelola usahanya tanpa melibatkan Embos. Itu ada. Tapi apa sih sikap saya? Karena saya memulai Embos ini dari awal dan saya pikir sudahlah nggak usah kerja yang di sana pindah ke sini, sama aja di sini nanti pindah ke sana lagi tetapi cucian yang sama. Apa yang mau saya cari lagi? Tidak. Kita sudah cukuplah dengan apa yang kita kerjakan di Embos. Bahkan Embos semakin progres. Ini salah satu pencapaian juga yang luar biasa yang kita lakukan sama-sama bersama manajemen Embos. Jadi mau apa lagi gitu loh. Memang cuciannya besar sih. Ada beberapa cucian di luar kota itu besar banget cuciannya, ibu kota provinsi begitu. Jadi besar sekali. Beberapa yang minta saya untuk, ya Mas coba datang, ambillah Mas, kelola. Dengan melihat sepak terjang saya di Embos itu, orang tertarik untuk merekrut saya. Tapi sekali lagi, saya dengan hormat, dengan sopan. Karena ini lagi-lagi pelanggan saya, pelanggan dalam artian kenal melalui channel YouTube seperti ini, terus kemudian menghubungi saya, kemudian saya sampaikan, enggak lah. Saya dengan hormat, tapi saya sampaikan, enggak. Kalau misalnya memang mau kerjasama, yuk dengan Embos bisa. Bagaimana caranya? Kita nanti bisa bicarakan. Ada solusinya? Ada. Begitu yang saya sampaikan. Jadi bos ini juga tidak kecewa, kemudian saya tolak, tidak. Nah, itulah dinamika yang ada di cucian mobil. Bahkan bukan hanya mereka, bukan hanya anak-anak cuci mobil, supervisor atau teknisi, kru aja yang direkrut orang. Bahkan saya sendiri pun mau direkrut orang lain. Ya, lagi-lagi dari sikap kita. Sikap kita ini seperti apa? Apakah kita ini tergoda untuk ikut ke sana ke sini? Saya rasa kalau dari saya sendiri dengan apa yang sudah saya kerjakan di Embos ini, kalau untuk di carwash cukup loh. Embos ini sudah cukup menurut saya. Jadi ini pencapaian yang luar biasa menurut saya di Embos ini. Dari mulai 1 cabang loh, sekarang udah kita buat sudah 9 cabang di Embos ini. Ini satu kerja tim manajemen yang luar biasa yang sudah kita bangun. Makanya kita sampaikan kepada kita semua bahwa jangan kaget kalau anak buah Anda nanti tahu-tahu direkrut orang. Dan ini pesan juga bagi customer atau Anda yang suka membajak karyawan orang. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya itu Anda nggak perlu capek ngelatih orang baru, tapi minusnya karakternya itu nanti Anda harus pelajari karena tabiat anak-anak ini sama di mana-mana. Dia akan pelajari sekian bulan, nanti akan kembali ke tabiat lamanya. Ya Anda sendiri yang repot, biasanya seperti itu. Dan biasanya ya Anda akan susah mendapatkan pertanggungjawaban. Dari mana orang Anda dari situ aja narik orang tanpa sepengetahuan manajemen, gitu kan. Istilahnya itu orang yang masih dipekerjakan di tempat kita Anda tarik. Kalau misalnya ada apa-apa nanti di dalam pekerjaannya ada resiko dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi resiko pribadi Anda. Nah itulah minusnya. Tapi ada plusnya, Anda sudah kenal, Anda sudah bisa
kerjakan dia. Oke Moser, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa video-video Chris Emos selanjutnya. Dan kalau ada kritik dan saran atau mau dibikinkan video, silahkan komen-komen di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan video seputar tentang cuci mobil dan salon mobil. Untuk video selanjutnya kita nanti akan buat sedikit wawancara lah, nggak podcast lah ya, tempatnya kayak biasa gitu. Kita mau tanya sih, anak-anak cuci mobil itu tujuan kerja di cuci mobil itu apa? Kita mau tanya dari yang benar-benar nggak benar-benar kru biasa sampai yang sudah benar-benar senior. Kita mau tanya udah berapa tahun dan tujuanmu kerja di sini itu apa? Mau cari duit atau apa? Itu aja. Tapi per orang nanti kita kasih sedikit buat beli-beli es lah. Jadi biar mereka mau, kita wawancarai dan nanti akan upload di YouTube-nya Emos. Sampai jumpa video Emos selanjutnya, dan Emos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.